Saya dipanggil sama Danjen Kopassus Pramono Edi Wibowo. Lalu saya dipanggil menghadap di Cicahe. Dia bertanya sama saya, "Abdul, apakah ilmu hitam itu ada?" Dan santet itu Apa terjadi? Saya doa. Kenapa? Yang ngomong ini jenderal, bukan kopral. Dan dia ngomong, mana buktinya? Jenderal bintang 2, komandan. Ayat Tuhan merupakan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan kuasamu. Lawat kami secara pribadi dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Yang seperti saya katakan, pas giliran saya ditanya, kamu ingin jadi apa? Dan kamu minta apa? Aku minta sakti kekuatan. Kamu sudah tahu kepercayaan pemanggilan arwah, penghormatan arwah itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Salam Sobat Ministry Channel, terima kasih terus mendukung channel ini. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pelayanan Tony. Namun terdahulu mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini boleh kembali bertemu dan mendengarkan kesaksian Pak Tony. Kiranya Engkau memberkati channel ini, Engkau memberkati setiap orang-orang yang menonton, dan mereka semua boleh dipulihkan. Berkati juga Pak Tony dalam setiap pelayanannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang tadinya saya juga orang yang belajar ilmu, yang saya juga comot roh orang. Bagaimana saya sendiri versinya lain. Kalau Ki Gendang dengan Pak Tony, saudara tadi versinya dari versi Jawa. Ya, kalau saya dari versi Tionghoa. Karena saya belajar dengan seorang guru, dia sudah 42 tahun belajar ilmu itu. Dan dia pun saudara dengan gurunya lagi yang ada di Semarang itu kenal, ya, ada hubungan dengan kakek gurunya Pak Tony. Jadi saya pun belajar, saudara. Saya juga ingin belajar ilmu menghilang. Cuman bacaannya pakai bacaan ejaannya ejaan Hokkien. Ya, pakai Longcongbo, Longcungbo, itu semua hilang. Itu selalu ditekunin baca-baca mantra itu bisa hilang. Dan juga bisa mendatangkan hujan, bisa. Guru saya juga demikian, orang yang baru kena santet, kalau saudaraku itu bukan memang sudah mati, dia bisa hidupkan kembali. Ini luar biasa, saya diturunkan ilmunya itu. 90% ilmunya sudah diturunkan ke saya. Tinggal sedikit lagi, 7,5 tahun saya belajar. Begitu saya masuk, saya seorang presiden direktur, ya, kalau saudara tahu buku tulis AA yang dulu adalah saya. Nah, saya saudaraku memberikan banyak sekali bantuan, baik mobil, baik kendaraan motor dan sebagainya. Jadi anak emas saudaraku, malam saya belajar, diberikan kekuatan-kekuatan. Saya selalu dijaga, saya selalu diberikan yang terbaik, ilmu-ilmu bacaannya, mantra-mantranya. Nah, saudaraku, sampai saya menyembah 28 patung-patung. Penyembahan saya 5 kali 10, parpet merah tebal. Saudaraku, itu patung-patung mini saya sembah, dan setiap patung saudara itu ada bacaannya. Dalam tahun kelima, saudara tahu apa yang terjadi? Saya punya penglihatan. Saudara, kalau saya sembah siapa, datang rohnya. Ini roh, saudara, kalau kita panggil dia datang. Roh di mana saja dia ada. Saya sampai keliling dunia, saudara, keliling Asia maksudnya. Sampai saya belajar juga di Bangkok, di Taiwan, di Filipina. Itu ilmu-ilmu yang begitu. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, semua sudah, saudaraku, ya, ke candi-candi saya sudah datangi semuanya. Saya belajar itu dari guru saya. Sampai terakhir saya mempunyai satu mantra yang namanya Ong Tian Te Ong Ong. Itu raja di atas segala raja. Mantranya Lucifer itu, saudara. Ong raja, Tian langit, Te Ong Ong raja di atas segala raja. Mungkin yang Anda bisa bahasa Mandarin. Itu saya sampai demikian. Saya harus belajar 40 hari, saudaraku. Vegetarians, tidak makan barang berjiwa, dan 1 hari hanya makan sedikit saja. Dan terakhir waktu saya belajar ilmu itu tidak boleh ngomong. Saudara, tidak boleh ngomong, lebih susah dari nggak boleh makan.
Ini namanya orang hidup mau ngomong. Begitu terus seperti orang gagu. Saudaraku, begitu saya lulus, saudaraku, ini penglihatan luar biasa. Saya bisa melihat sampai orang ada berapa duit di bajunya itu, saya tahu. Saudara, ilmu pelamar nasib itu bohong. Saudaraku, saya belajar, guru saya mengajarkan lamar nasib orang nih, giniin caranya. Saudaraku, yang saya belajarin, saya bisa berbicara dengan roh orang lain. Bagaimana caranya, saudara? Karena manusia punya roh, binatang tidak punya roh. Jadi hanya manusia yang bisa. Orang datang kepada saya hanya memerlukan satu kertas. Dia datang pada saya ingin menanya, saya keluarkan rohnya. Siapa nama kamu? Saya tulis. Dia yang sedang itu, saya bilang diam dulu, diam. Ya, saya ingin berdoa, padahal nggak berdoa. Saya baca mantra, saya cabut rohnya. Saya punya kekuasaan sampai di sana. Keluar. Siapa namamu? Ini istri, anak, ayah, ibu, saudara semua. Setelah saya tulis, saya tahu nama you ini bukan semua. Kagetnya setengah mati, saudara. Kok bapak tahu ya? Bang, saya nggak tahu, dia yang ngasih tahu. Nah ini. Amin. Kerajaan pertama yang paling kuat di dunia adalah Babilonia, dan Allah sendiri yang menghancurkannya. Amin. Kerajaan kedua yang teguh yang menguasai seluruh sisi dunia adalah Media Persia, dan tangan Allah juga yang menghancurkannya. Tidak ada kekuatan yang bisa melawan Allah kita. Amin. Kerajaan ketiga adalah kerajaan Yunani yang menguasai seluruh sistem di dunia. Allah juga yang menghancurkannya. Kerajaan keempat muncul adalah kerajaan Romawi. Tentaranya menyalibkan Yesus Kristus, tapi tangan Allah juga yang merobohkan Romawi. Amin. Haleluya. Komunis bangkit dengan Karl Marx, dan komunis telah runtuh. Tembok Berlin telah roboh. Paranormal semua percaya Yesus. Amin. Aduh, dahsyat men. Haleluya. Pertama kali saya ketemu dengan dia, saya pikir orang kecil begini mau nyantet orang, gua pites aja. Tapi ternyata pengalaman spiritismenya dahsyat luar biasa. Kita sambut lah, nggak usah basa-basi. Tony Daud, mantan paranormal, dukun santet, tapi sekarang PDT, pengusaha dalam Tuhan. Haleluya, luar biasa saudara. Saudara jangan lihat kecil begini, tapi dulu yang di dalam dia adalah kekuatan yang ada di dalam alam ini, bahkan ada di udara ini, ada dalam dirinya untuk menghancurkan dan mencapai tujuan. Sekarang ada kekuatan yang lain menggantikan kekuatan yang lama itu, yaitu the power of the Holy Spirit. Haleluya. Tony Daud, mantan dukun paranormal, jadi penginjil, memberitakan Injil Yesus Kristus. 15 menit buat Tony Daud paling lama. Shalom. Saudara, saya kesaksian bagaimana Allah memanggil saya sama Pak Eko Hidayat masih satu seperguruan. Saudara. Jadi ini dikumpulin dua pembicara seminar, kakak sama adik seperguruan. Saudara. Saya kesaksian bagaimana Allah memanggil saya. Jadi kakek gurunya Pak Eko Hidayat ini juga pernah belajar dan saling menimba ilmu dengan kakek nenek saya. Dan kakek gurunya Pak Eko Hidayat ini menurunkan ilmu, yaitu menghentikan hujan dan mendatangkan angin. Itu didapat dari kakek saya. Saya kesaksian bagaimana Allah memanggil saya secara manusia. Saya tidak menyangka bisa bertobat jadi orang Kristen, saudara. Saya kesaksian bagaimana Allah memanggil saya. Saya orang Blaster, papa saya orang Cina, mama saya Blasteran Jawa dan Cina. Jadi ampiang, saudara. 75% Cina, 25% Jawa. Kalau Cina totok gini, ininya agak ngeriyip gitu. Nah, saudara, saya saat ini setelah saya bertobat, saya anggota Full Gospel, saya anggota FGBMI di Surabaya. Saya kesaksian bagaimana Allah memanggil saya. Jadi gini, saudara ya, mama saya itu yang jadi paranormal, kakek nenek guru saya terkenal namanya Atmo Gejik. Itu Pak Iku kenal baik itu dengan apa nih, silsilah keluarga saya, kakek nenek guru saya. Ini gini, mama saya punya ibu, ibunya mama saya punya ibu lagi, ibunya lagi punya ibunya lagi, saudara. Dari saudara ibunya lagi inilah kakek nenek guru saya. Saya saja cucu buyut, mama saya buyut, saudara. Kakek guru saya itu terkenal tahun 70-an
dengan nama Aji Saipi Angin, saudara. Misalnya dari Jakarta ke Solo, matek Aji Saipi Angin, syam, 1 detik ada di Jakarta, bebas ongkos bensin, saudara. Ini kakek saya, ilmu menghentikan hujan, dicungkan tangan gini, tek, hujan langsung berhenti. Itu kakek, saudara. Sedangkan hujan misalnya ya, orang lain kehujanan, tapi kakek saya berdiri di tengah gini nih, kayak payung di sini. Tidak ada yang bisa meneteskan hujan. Ini kakek saya. Kakek saya itu terkenal ahli ilmu gaib. Dan itu menurut murid yang pernah saya ketemui setelah saya bertobat, kakek saya tahun 70-an mengundurkan diri dan tidak mau mengambil murid lagi. Sebabnya apa? Untuk menyempurnakan ilmu tertinggi, yaitu moksa. Saya kesaksian bagaimana saya bisa mewarisi ilmu dari kakek nenek saya. Kakek saya itu ilmu gaib, nenek saya adalah ahli ilmu santet. Saya tadi membahas tentang ilmu santet, seminarnya tadi ya. Saya membahas tentang ilmu santet dan kesembuhan ilahi, kesembuhan setan, kesembuhan kedokteran. Tadi saya kupas dalam seminar tadi. Nah, nenek saya adalah ahli ilmu santet dari tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Saudara seperguruan dari nenek saya adalah ahli ilmu kedip-kedip, pelet, jaran goyang, semar mesem, susu emas, berlian itu. Saudara seperguruannya lagi adalah ahli ilmu tenaga dalam, inti api, inti es, dan kekuatan kundalini, hawa murni. Nah, saudara, saya belajar ilmu itu karena dendam. Pada waktu saya usia 9 tahun, saya terkena suatu kasus, yaitu saya dianiaya seorang guru matematika waktu saya SD kelas 4. Bayangin saya, umur segini aja besarnya segini, sampai dijinjit lagi. Bagaimana bayangkan umur 9 tahun lebih kecil, lebih cekunting, betul enggak? Saya ditendang, dianiaya di kelas itu, ditendang mengenai tulang ekor, saudara, dan tulang punggung. Langsung saya pingsan, saudara. Langsung teman-teman saya sekelas membawa saya ke rumah sakit. Dan dokter ngomong demikian sama mama papa saya menyusul ke rumah sakit. Seumpama anak ini nanti sembuh, akan mengalami kelumpuhan total dan mata bisa buta. Saya juga langsung ngomong gini juga, tapi kemungkinan juga anak ini sudah tidak bisa tertolong lagi. Orang tua mana yang tidak bingung melihat anaknya mati, kalau tidak mati lumpuh di depan mata, betul saudara? Tiba-tiba mama papa saya ngomong gini, Pi, bukankah kita punya kakek nenek buyut? Tahun 70-an terkenal kesaktiannya, banyak muridnya tersebar di seluruh Indonesia, termasuk cucu-cucu dan cicit muridnya, termasuk Pak Iku kan, termasuk juga ya dari beberapa generasi.